远无苦难，爱不只是言语，更是行动。就用我们的手表达出来，因为手是心的语言，也是心的眼神。因为手是爱的表白，也是爱的桥梁。冰冻的时候，谁的手一直握？寒冷的时候，谁的手温暖我？ Yang sudah siap dengan pertanyaan, kita di baris paling depan. Oke, kita mulai. Kita berdiri sebentar, kita hormatin guru kita. Kalau jam begini bisa pagi, bisa siang, tapi pagi ya, pagi itu早。Oke, bersama-sama, 魏老师，早安，大家请坐。Tempel mic-nya. Saya Dinosi punya ponakan sudah 5 tahun belum punya keturunan. Katanya dokter yang ahli itu bermasalah pada spermanya. Itu aja, terima kasih Los. Bermasalah kepada lakinya. Ya. 各位是年吵架没有怀孕，检查医生说老公的那个精子不好，都质量不好。帮男生女生都调732的穴道，还有生殖器官。 Sudah 5 tahun masih belum punya momongan, belum hamil. Dokter bilang kalau terapi harus dua-duanya. Kalau dokter kan bilang wah ini kualitas sperma berarti cuma suami gitu kan. Kalau saya bilang dua-duanya di terapi cakra 732 dan organ reproduksi. Organ reproduksi 生殖器官就在前方下面。对啊，然后就7根生殖器官，然后后面32根生殖器官。 Organ reproduksi, organ kelamin sama. Yang suami dan istri dua-duanya juga terapi. Iya. Udah belajar? Itu menantu, anak? Oh enggak. Oh itu ponakan, nggak belajar ya? Kalau nggak berarti mesti datang cari tempatnya ini, tempatnya baksos. Gitu ya. Minta mereka dua-duanya datang cari di terapi center yang buka, sering-sering terapi. Ya, saya mau tekstil ini teman saya, teman kecil, ini dia itu sebelumnya waktu pandemi merasa sakit di bawah ketiak. Saya itu 好朋友一个闺蜜，就sebelum pandemi. Iya, waktu pandemi. 疫情期间感觉到她的腋窝很痛。 Waktu dia kecapean, sakitnya seperti ditarik gitu. 特别是她很累的时候，疲累的时候，感觉到这里会抽痛。 Sampai jonggok gitu kalau merasa sakit, teriak-teriak sakit. 抽痛受不了，她就蹲下去，还会喊叫，很痛。 Waktu itu saya sama adik saya terapi dia. Pandemi kita sama-sama kena pandemi juga, kena COVID juga. Untuk CCW 老师， 因为她那个很好的朋友，所以经常接触。 Bu 老师 grup 9 selama terapi kami semua. 看到她痛，我和妹妹帮她调整，然后有
Seliter. Jadi kalau pandemi ya pakai ini loh, pakai HP jarak jauh ya. 然后也进入这里的那个远程调整的群组，所以就帮他那个好朋友。 Waktu itu tahu-tahu di Tempelin dikit. tempat sini itu keluar darah hitam. Nggak ada luka, keluar darah. Nggak ada luka, nggak ada lubang, nggak ada benjolan apapun, nggak ada. Setelah sekian kali terapi, Iya. Terus itu keluar darah. 经过很多次的调整，突然他没有伤口，但是会流出来darah hitam， 黑色的血。 Baunya itu amis gitu. 哇，那个味道很臭，臭腥味。 Terus kita terapi terus. Pada waktu 然后继续做调整。 bulan tahun kemarin bulan 9, tahu-tahu udah sembuh, nggak ada apa-apa. Yaitu tanya apa ini racun atau penyakit apa. Nggak berani ke dokter karena sudah usia, nggak berani, takutnya nanti dokter bilang ini kan. Nggak berani. Jadi kita melalui terapi terus. Dia sudah nggak ada keluhan lagi. Nggak ada, sampai sekarang sudah sembuh. Nggak ada gangguan, nggak ada rasa sakit. Berarti terapinya ada setahunan ya? Dari mulainya pandemi sampai bulan lebih. Sampai sekarang kita masih tetap terapi terus. 调整的过程大概有1年多，疫情有3年了。他疫情的时候出现的问题，后来在去年的bulan 9，去年的9月份，突然感觉到什么也没有了，不再复发了，也不会痛了，就好像就消失了。就想问问老师，这个是什么东西？然后为什么会流那个黑色的血？没有伤口。好，我1天3次的调整，好手机调整。我们必须知道，我们的毛细孔、汗腺就是一个排毒的器官。 Di semua permukaan kulit kita ada pori-pori. Di dalam pori-pori itu ada kelenjar keringat. Jadi dia juga adalah jalur pembuangan. Keringat itu buang racun juga. 在长生学遇到像这样的例子，由皮肤就直接排这些淤血出来，老师也看很多。 Yang seperti gejala seperti ini, yaitu di terapi lalu tidak, walaupun nggak ada luka, nggak ada apa, itu bisa keluar darah, cairan warna hitam ataupun nanah langsung dari kulit yang tidak ada luka. Lalu sudah lihat banyak. 擦干 Bisa 了， begitu. 没有伤口，但是还是继续流血。 Dan kalau dilap kering sebentar, nggak ada lukanya, normal. Tapi dia masih terus mengalirkan buang cairan yang mungkin amis, mungkin warnanya gelap, mungkin juga nanah campur darah. 那就是里面的病根，就直接从毛细孔、从汗腺排出来。 Artinya itu kotoran dan racun dari akar penyakit kita di sisi dalam. Tapi walaupun nggak ada jalan keluar, pori-pori itu juga jalan keluar. Tidak terjadi luka, tapi dia lewat rembesan di pori-pori. 晚上老师还会跟大家谈到，譬如说乳癌，或是胸部有一些硬块、淋巴结，在调的过程当中，有可能就从皮肤有一个脓头排出那些脓血，或是由乳头排出一些脓血出来。 Di malam Laosu akan juga topik ini akan diceritakan. Jadi orang yang ada keluhan kanker ataupun tumor, kalau tidak ada luka, tidak pernah dioperasi, tapi setelah sekian waktu terapi, proses pembersihannya itu lagi bekerja, lalu jalan keluarnya kemana? Dia akan langsung lewat pori-pori. Ada juga yang memang ada kepala nanah, jadi walaupun belum pecah, belum luka, bisa lewat situ. Kalau benjolannya itu terjadi di sekitar payudara, maka dia bisa muncul di puting susu keluarnya. Tanpa luka, dia bisa rembes keluar. 上课当中还会跟大家谈到，有一些器官或者有一些疾病，它会出现什么样的好转反应的。 Nah, ini kan hari terakhir
Lause yang belum sampaikan di hari-hari kemarin, nanti malam mungkin mau ditambahkan. Jadi ada organ-organ di tubuh kita, bagaimana dalam kondisi tertentu dia punya reaksi, mungkin bisa mengeluarkan racun, kotoran, cairan dan seterusnya. Termasuk yang contoh barusan ini. 如果上课有听到，你们就会不担心了，反而会更有信心。 Kita kasih tahu, walaupun kita tidak mengalami, tapi kalau tahu, siapa tahu lain kali kita terapi orang atau terapi sendiri, kok nggak luka bisa keluar darah, keluar nanah, supaya kita tahu dan tidak khawatir. Jadi Lause kasih tahu dulu. 好像这几天有很多同学谈到，会那些黑便啊。 Seperti juga kita dengar beberapa kesaksian setelah buka cakra, dalam waktu sekian waktu belum lama, tapi kok ada reaksi mules-mules, lari ke toilet, lalu buangnya juga warnanya gelap, warna tua dan baunya tuh harum banget gitu kira-kira. 有些胃很不好的人也可能吐啊。 Yang punya keluhan di di lambung, di jalurnya pernafasan ataupun di jalurnya pencernaan, mungkin dia akan keluarnya lewat muntah. Tapi kalau yang di usus ke bawah sudah mengendap lama, mungkin keluarnya ya ke toilet, ke WC. 有些人看到吐出来的东西，并不是他这几天所吃的东西啊。 Dan juga ada bisa bikin kita aneh adalah yang saya muntah, yang saya keluar di toilet, kayaknya ini barang seminggu ini saya nggak makan. Dia bisa keluar tuh dari mana? Karena kita sudah nabungnya mungkin tahunan, 10 tahun yang lalu, bukan baru makan keluar. 但是吐一吐以后，胃的疾病就好了。 Macam-macam reaksi perbaikan itu mengeluarkan racun, mengeluarkan kotoran dan juga sisa-sisa yang lama punya. Begitu keluar kita akan lega, penyakit sudah berkurang setengah. 老师也遇到过吐出来的东西啊，还会跑。 Lalu pernah lihat orang muntahan keluar, muntahannya itu masih bisa gerak-gerak, masih hidup. 因为吐在塑胶袋里面嘛，所以看得见啊。 Karena ditampung di plastik, jadi mungkin kita curious ya, penasaran apa sih? Ternyata ada juga bagian itu yang masih hidup bergerak-gerak. 其实人的疾病有可能有许多的因素。 Yang bikin orang sakit tentu saja faktornya itu banyak, multifaktor. 那长生节能够帮助我们把这些病因排除，身体才能够健康起来。 Faktor yang berbeda-beda penyebab penyakit. Kalau kita terapi, cara terapi prinsipnya sama, titik kita terapi dan cakra kurang lebih sama. Untuk penyakit yang keluhannya sama ataupun gejalanya sama. Penyebab penyakit bisa bakterinya beda, virusnya beda. Tapi kalau tenaganya sudah disalurkan, energi masuk ke tubuh kita, proses pembuangannya kurang lebih sama. Tapi barang yang keluar bisa berbeda.好，下一位。 Kita lanjut yang berikut. Pel bisa? Dekat sedikit ya, biar kedengaran. Nama Hendro, Henu, Hanu. Suara kencang dikit. Kalau mau meditasi, kemarin kan dijelaskan jika terjadi gerakan atau kan coba dibiarkan. 说静坐的时候出现什么动作，就让它。 Saya ada kondisi di mana saya meditasi, jika terjadi gerakan itu tarikan itu sangat kuat sampai. Gerakan di mana? Di badan atau di tangan kaki? Gereng-gereng. Itu terus kondisi waktu sejak 2021 pertengahan itu kondisi itu terjadi di luar meditasi. Ini kalau saya relax, leher kepala gerak. 2021 waktu itu sudah belajar belum di Semarang, belum? Saya pernah belajar di Ciko memang dari 2019. Pernah belajar Ciko, ya. Tapi belum buka cakra lah. 2021. Mau tanya itu
当初是在2021年，我有学气功，但是还没有参加传输学，还没有开学到，我没有静坐，做的时候坐静下来，不是静坐，反正我做得很静的时候，它会好像会摇动颈部还有头部。Ya, terjadi seperti tarian kalau dilepas, kalau dibiarkan kan, kalau dibiarkan bergerak. Nah, itu terjadi 24 jam waktu sejak 2021 itu. 24 jam itu artinya sepanjang hari. Duduk juga, jalan juga gerak-gerak. Bahaya jalan gerak-gerak. Iya, ini saya seperti vertigo. Ya, saya harus kendalikan terus. 我就一定要这样它，是当时2021年，它的摇动好像是24小时，整天都会。如果你给它放，它就会一直动，走路的时候也会，坐的时候也会，所以你就要用力的去增压，要克服它。Itu 2021. Jangan saya katakan aja sendiri dan pernah lihat. Terus? Ya. Saya mau tanya itu energi dari mana? Sampai hari ini kan 2023 sudah 2 tahun masih sama. Lebih atau sudah kurang, rendah enggak? Itu saya bisa kontrol. Tapi itu kalau saya ini enggak full ya. Pakai kemauan itu ya. Ini cuma kayak sekitar 5%. Sekarang nggak usah. Ini sekitar. 这个是大概5%。Ini kalau saya 如果我给它放开，它就摇动的会比较那个，比较强。Itu saya mau tanya itu energi dari mana? 到现在已经2年了，不增不减，还是跟2年前一样，当初发生的。Sedangkan di metodologi ini kan ditekankan untuk relax. 它很纳闷， menenangkan kan. 这种力量是怎么来的？ harmonis dan maksimal， sehat maksudnya。 当我们的身心能够平静下来的时候，我们的气血就更有力量去修复有病痛的地方。 Jadi pada waktu badan kita kalau relax, tidak ada beban, pikiran kita tidak ada beban, tenang, hatinya bisa damai, maka kita punya proses fisiologi, proses yang ada di dalam tubuh kita itu akan bekerja dengan baik, termasuk dia memperbaiki sel-sel yang rusak, juga dia memulihkan yang tempat-tempat yang luka secara alami. 所以你这个颈部会摇会动的地方，代表里面有病根存在，譬如说有骨刺啊，或是颈椎有侧弯啦。 Nah, menurut Lause, teori yang umum, kita bisa muncul gerakan-gerakan itu kemungkinan kita punya akar penyakit di sekitar situ, kepala ataupun leher. Sehingga pada waktu-waktu tertentu dia itu melakukan satu respon atau koreksi terhadap tekanan yang sudah ada di dalam. Kemungkinan bisa saja adanya skoliosis. Skoliosis itu tulang belakang yang bengkok gitu ya. Atau bisa juga ada syaraf yang tertekan di sepanjang jalur itu. 所以当你身体的气增强，它在修复的时候，就有可能出现好转反应啊。比如说你在做长生学，心静下来，同时又接受宇宙的能量，在修复，它就会出现这些好转反应的现象。 Nah, kalau kita lakukan terapi, berarti kan menyalurkan energi. Meditasi juga bisa menyerap energi. Pada waktu itu, energi yang ke dalam tubuh kita, kalau dia sampai ke tempatnya akar penyakit kita, akan terjadi nanti koreksi. Gejalanya setiap orang berbeda, tapi bisa saja dia akan menyebabkan gerakan atau gerak-gerak putar atau geleng-geleng atau apa di tempat yang ada akar penyakit. 所以再加上，如果你懂得几条气号跟这个颈部啊，它在修复就会比较快一点，一天一天好起来，你这个摇晃的现象就会越来越小，越来越少。 Menurut Lose, kita mesti malah rajin terapi.
bukan hindarin. Kalau di terapi nanti gerakannya makin banyak. Gerakan itu bisa juga adalah koreksi dari apa yang ada di dalam yang kita nggak tahu. Nah, terapi yang umum di tempat itu adalah kalau nggak tahu ada spesifik keluhan penyakit apa yang tuju, sama di tempat terjadinya gerakan yang paling kuat di mana, titik itu kita mulai, dan sakral 7. 如果完全好了，他也不再摇动了。 Kalau proses koreksinya itu sudah makin lama berjalan, makin bagus, makin banyak, artinya sisa-sisa akar penyakit makin berkurang. Gerakan itu pasti akan lebih lemah, bukan makin kuat. Dan tidak akan bertahap, mungkin bisa hilang. Pada waktu hilang tuh artinya ya koreksi itu udah nggak perlu lagi, mungkin akar penyakitnya sudah hampir bersih. Jadi semua ada prosesnya, ada waktunya. Iya. Ya, 老师你好。好。我本来对长生修以前有会想师姐给我告诉我让我参加，还有舞蹈费先生也是告诉我你参加就那个很好，但是我那个时候我认为可能这个是一个先修，就是说先修还有那个好像seminar大家讲座呀，好像想做完了，所以我也不再在意了，我不在意。后来经过这些年来，刚我太太告诉我们参加长生修完，我想了想也好了，我参加看什么到底是什么。后来我一参加里面，我才发现长生修这个是。还有老师的讲解，然后到位，然后我就很有信心。还有我是因为我心脏有一点毛病，我本来是这个月5号要到新加坡去做那个心脏起搏器的那个手术，但是可能是缘分问题吧，那个医生。把电话叫我把那个时间改到4月21号，那我就有时间来参加这个长生学，可能这个也是缘分。还有我也在我的肩膀这个已经差不多有4个月吧，可能一直痛，要命。还有我去给那个医生去。调理，physiotherapy，医生呀，调理好几次，还有经过中医师针灸好几次，还是不见得没有好转。我就心里很沉重，我说哎呀，我现在开始那个 stress， 开始感觉到压力，怎么不能够怎么办？这几天呢，每天早上。我每天过来就一调整的，还有老师给我调整。今天真的每天都越来越好，今天就是很好，已经好转了。也一点吧，但是我相信我之前在家里自己调养的，应该是已经有信心。以前是吧，我想 stress 了，会怎么办呢？医生弄不好，不是已经好几次，那个医生是 professional。一个教授级的医生，做物理疗法没有好转，还有针灸针好几次也不想，我说怎么样也通过这个，我觉得这个很好，真的所以我把今天我把我的孩子还有媳妇全部带来，我希望他们也去参加，他们。也是很喜欢参加，但是像这个要等下一期有10岁有那个，他们想参加。我就是我没有提问题，因为我完全接受建国院长生修，谢谢。老师补充你，aku terjemahin dulu. Sesiung di Surabaya ya. Jadi kita punya sesiung ini di Surabaya.
Sudah pernah dengar lonceng mitologi? Ini Bu Lili udah kasih tahu boleh ikut, ada kelas baru. Lalu juga dengar dari bosnya pemilik kopi, udah kasih tahu boleh ikut, bagus buat kesehatan membantu. Tapi saya pikir itu cuma pertemuan, itu cuma seminar, ya udah banyak semacam seminar, saya nggak ada pentingnya sih ikut gitu. Lalu udah dengar berapa kali, akhirnya pengen datang. Ya udah, sediain waktu dah, walaupun saya nggak tahu ini persisnya apa, saya perlu apa enggak, karena udah dikasih tahu berapa kali, lalu pengen datang. Nah kebetulan jantung ada kondisi, jadi ada jadwal mau pergi Singapura untuk pasang alat pacu. Alat pacu tuh bisa bikin stabil pulsa jantung. Jadi mau datang ikut, tapi juga ada jadwal mau ke Singapura. Akhirnya dokter Singapura ganti jadwal, dimundurin 1 bulan sampai bulan April. Berarti bisa datang ke sini. Ya udah, daftar, datang, duduk, dengar gitu. Apa berguna sama saya atau tidak? Saya duduk. Ternyata setelah dengar di sini, lihat orang-orang kasih testimoni, tiap hari buka cakra, langsung punya penjelasan juga masuk akal rasanya. Maka terapi sendiri. Juga tiap pagi datang ke sini selama baksos dibantu terapi. Ada keluhan lain, yaitu keluhannya di pundak kanan. Itu sering sakit. Sakitnya apa? Cokot-cokot atau apa? Linu atau apa? Sehingga pergi ke dokter, lakukan fisioterapi, belum ada kemajuan. Pergi lagi alternatif pakai tusuk jarum, kayaknya juga belum berubah. Akhirnya melalui terapi 5 hari, baksos setiap pagi ini, makin hari makin berkurang. Sekarang boleh bilang hampir nggak terasa sakit, ada sisa tinggal sedikit. Wah, berarti kira-kira dapat bonus. Tadinya nggak tahu nih ilmu apaan, ternyata hasilnya adalah selama 5 hari terapi, keluhan yang kita pergi dokter, pergi tusuk jarum pun belum ada hasil. Di sini sudah ada hasil 70-80%. Begitu ya? Saya nggak usah tambahin apa-apa, yang penting kita rajin. Akar penyakit belum tentu bersih, walaupun saya udah nggak terganggu. Jadi lanjutin terapi sampai tidak kambuh-kambuh lagi. Oke, lanjut. 魏老师你好，我是领先望从上报楼来的。Saya ada pertanyaan, kalau misalkan ada orang yang cacat nggak ada tangan, dia mau ikut Jansen Shin, itu apa bisa dan bagaimana cara mereka untuk melatih? Nggak ada tangan tuh artinya di bagian jari nggak ada atau dari lengan nggak ada? Misalkan nggak ada tangan. Dua-duanya ya. Itu aja. Jadi sesungguhnya ini dari Semarang. 要请教老师，如果有人他一双手没有了，他想学长生学，是不是可以？可以啊。然后做调整要靠什么呢？没有一双手，他如果是手臂没有，手背整个没有，呀，哦。 他如果还有这一段，手一样可以帮人家调整啊。 Jadi kalau memang orang itu ada kekurangan, tangan nggak lengkap, tapi masih ada lengan atas, pakai lengan atas. Gitu. Terapi orang. 其实我们脚也可以帮人家调整，只是没有礼貌而已。 Kalau memang dua-dua lengan sama sekali nggak ada, cara kita titik kontaknya menyalurkan energi, kalau saya pakai kaki juga boleh. Tapi kalau di budaya pada umumnya kita nggak pakai kaki. 只是身体都可以传递这些能量，只是我们用手是比较有礼貌。 Sebetulnya badan kita juga menyerap energi, badan bisa jadi penghantar juga. 好，下一位。 魏老师早安，我叫陈远丽，我是来这里是想学这个长绳学，以前是我爸爸妈妈也学过第3节，那今天我来是我带我的女儿，她是有 scoliosis 的，什么？脊椎侧弯啊，脊椎侧弯。她是13岁的时候，我才发现她的这个腰这边有一点。 弯一点往上去，他走路的时候有一点悄悄
往上的这样子。那他现在已经15岁半了，所以这个已经2年半。那我带他去医生，他要带那个像 brace 铁衣啊，可是他觉得是很痛，所以他很不舒服，他也不想继续带。那能不能这个从长生学这个治他好？可以的，不用请他站起来，请坐。Johan Iwan也在那听。Saya terjemahin dulu. Setia ini belajar Sang Xue karena ada lihat orang tuanya sudah pernah belajar. Lalu anak ada satu kondisi di mana sejak sekian tahun yang lalu, sejak kecil ya, umur 5 tahun. Dari umur 13. Oh, sejak umur 13 itu kelihatan jalannya ada sedikit nggak begitu rata. Ternyata setelah periksa dokter itu di sisi tulang tuh ada skoliosis. Skoliosis tuh belok, tulangnya belok kiri kanan ke depan belakang. Nah, kalau dipakai cara terapinya kedokteran, dia mesti pakai satu alat untuk semacam rangka gitu untuk menarik, dikoreksi secara mekanis. Tapi sangat nggak nyaman. Itu sakit atau nggak nyaman atau ditarik-tarik gitu. Jadi yang bersangkutan tuh nggak pengen pakai. Nah, sekarang sudah belajar, ya ibunya sudah belajar. Bisa nggak dengan terapi longevitologi itu ada harapan bisa sembuh? Jawaban langsung begini. 像这一类的病调整的话，哪一个地方侧弯比较严重，一只手就放在那里，一只手第7穴道。Cara terapinya satu tangan di cakra 7, satunya lagi adalah di tulang belakang yang terjadi sudut beloknya. Sudut beloknya yang paling tajam, paling besar sudutnya. Misalnya di lumbar, di bagian pinggang atau di bagian bawah, itu kita terapi lama-lama. 然后颈椎、胸椎，这个肩椎， titik yang ada sudut beloknya paling besar, tangan kita tempel di situ, jangan pindah. Sedangkan tangan yang di cakra 7, setelah 10 atau 15 menit, kita mulai pindah di sepanjang tulang belakang. Tulang belakang dari mana? Dari ruas leher, ruas dada, ruas pinggang. Jadi sepanjang tulang belakang. Sedangkan yang sudut beloknya itu paling besar, tangan kita jangan pindah. Jadi waktunya lebih lama. 这样调整，包括整个脊椎侧弯，或是这个髋关节高低，也会修正起来。 Jadi tempatnya di tulang panggul yang tadi jalan itu nggak seimbang, nggak rata. Di situ kalau kita lihat ada masalah juga kita boleh terapi ke situ. 女儿有没有来上课？ Anak ada ikut belajar? 没有。 Kali ini nggak? 没有，因为我不知道这个几岁才可以参加。 Kita 16岁。Iya. 那他还没有。不到16也可以。一般如果真正有病痛的话，他自己有心想学，我们也会接受啊。 Jadi memang secara umum anak-anak jangan ikut belajar, takut ganggu konsentrasi. Tapi jadi makanya yang dewasa ikut ya umur 16 ke atas. Tapi kalau bisa tenang, maksudnya bisa duduk tenang dan fokus bisa dengarkan. Tapi kalau kondisi anak yang memang ada situasi tertentu, buka cakra, dapat terapi itu sangat penting buat dia, boleh ikut, boleh datang. 老师2个礼拜前在香港上课，有一个安迪上台讲啊，他之前穿铁衣啊，现在不用穿铁衣了。 2 minggu yang lalu Lause mengajar di kelas Hong Kong. Salah satu peserta kasih testimoni, satu tante. Dulunya dia juga sama, karena ada terjadi skoliosis dia mesti pakai baju rangka yang pakai besi itu. Sekarang udah nggak pakai lagi. 如果有这种脊椎侧弯的问题，在静坐的时候可能腰啊，或是会这样晃啊，晃轻松让它摇，它就会很快的直起来。 Jadi kasus-kasus skoliosis tulang belakang yang bergeser atau bengkok, kalau kita waktu meditasi itu bisa aja timbul gerakan-gerakan di tempat yang dimana sudut beloknya itu paling besar, di pinggang, di panggul atau di tulang belakang. Dia bisa gerak-gerak kiri kanan atau depan belakang itu secara alami. Jangan ditahan, dia mengkoreksi sendiri. 现在有很多青少年就这种疾病啊，我不是讲你女儿啊。
有很多人小的时候看电视就这样一直看，看到这样，然后玩手机一直玩，看 iPad 就看到，还是写功课的时候，就这样弯着写，慢慢脊椎就侧弯了。Bahwa zaman sekarang ini ada satu gejala-gejala umum. Penyakit yang terjadi dulu pada orang dewasa, orang tua, sekarang ini umurnya sudah bergerak lebih muda, sudah timbul macam-macam penyakit, termasuk skoliosis. Nah, skoliosis itu gangguan pembentuk ya, bentuk yang bergeser atau bengkok dari tulang belakang. Juga ada di anak muda, bahkan juga anak yang masih remaja dan anak kecil juga ada. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah orang sekarang terlalu nyaman, kursinya enak, banyak macam hiburan. Sambil kerja PR, bangkunya enak, duduknya semaunya, miring sambil setengah berbaring, nonton TV setengah tidur, setengah duduk. Itu kita punya anak-anak tuh masih lentur sekali. Kalau kita biasain miring, dia ikut miring. Lama-lama makin dia besar, udah jadi kaku, mengeras, ya bentuknya miring itu tercetak. Kita bilang skoliosis. Jadi cara kita duduk, cara kita jalan, cara kita berbaring itu akan menentukan kesehatan kita. Jadi jangan diremehkan. 还有，因为我们这个地方是热带，也不少的人鼻子会过敏。Indonesia dan juga Surabaya termasuk tempat yang iklim panas. Banyak orang yang sering terjadi bersin-bersin, yaitu alergi lah kita bilang. 为什么看医生一直看不好？ Apakah bersin atau sering beler? Keluar ingus terus, sering pergi dokter tapi juga nggak hilang, nggak sembuh penyakitnya. 因为喜欢吃冰嘛。 Kenapa? Karena sudah pergi dokter ada obat. Ni都有。Ada yang sering beler, alergi. Karena kebiasaan kita pagi siang malam minum es terus, semua barang dingin-dingin maunya. 因为我们的体温是36点多37度，你那个冰一进来，你把我们的喉咙、我们的鼻腔温度马上降下来。 Jadi bahwa suhu badan manusia rata-rata 36,5 kurang lebih. Kalau kita makan yang dingin, waduh makin dingin makin seger rasanya. Tahu nggak? Begitu makanan minuman dingin atau lagi es masuk kita isap-isap rasanya wah segar banget. Maka kita punya saluran pernafasan, jalurnya tenggorokan, lalu juga di tempat ini nasofaring itu semuanya menyusut. Kalau kita kasih dingin dan juga waktunya lama, susut, sempit jadinya. 我们知道热胀冷缩。 Waktu sekolah ada prinsip rumus fisika. Benda yang kena panas mulai mengembang, benda yang kena dingin dia menyusut, mengecil. 那个地方血管组织一缩下来，它的新陈代谢就不好，就会出现毛病出来。 Jalur napas kita kasih dingin dia akan menyusut sesuai hukum fisika. Kalau masuknya menyusut, lalu tempat kita saluran udaranya menyusut, lihat itu bikin lancar atau bikin menghambat kita punya pernapasan. Dan juga metabolisme di tempat itu, pembuluh darah kalau menyusut mengecil, pasti juga akan mengurangi dia punya fungsinya metabolisme. 就好像你们去餐厅，很多人那个冷气如果吹到头上，他都要换位置，还是要包头巾的。 Kalau kita ke tempat pesta, undangan pernikahan atau undangan pesta, kalau duduk lama di meja makan, kebetulan itu di atas ada AC, AC-nya entah tiup kanan atau tiup kiri. Kita sebagai orang besar, orang dewasa aja, kalau kena AC terus menerus di tempat yang sama, waduh, saya pinjam helm lah, kira-kira gitu, saya tutup atau tukar tempat duduknya. Kita pun nggak tahan. 因为冷气一吹，血管就收缩了，它的循环就不好，就会出现头痛不舒服 Kenapa bisa begitu? Karena sama prinsip fisika tadi. Aku duduk lama, kena angin yang terus menerus selama setengah jam, 1 jam, apalagi anginnya dingin sekali. Maka pembuluh darah yang ada di bagian kepala kita yang ditiup terus itu, pembuluh darahnya akan menyusut. Kalau menyusut, pasti aliran darah yang lewat itu akan berkurang karena ada sumbat-sumbat mengecil lah begitu.
Dan metabolisme di situ pasti juga pelan berkurang. Lama-lama apa kita nggak keluhan, nggak pening, nggak sakit, nggak itu tidak nyaman. 还有那个他脚的那个，我发现右边的比较长一点，那个是怎么样的？有些是他这个髋关节高低就会变成两只脚的长短不一样啊，也是一样，像刚刚那样调就可以了。还有一个问题，你翻译给大家听。Jadi sepertinya skoliosis ini kan membuat jalannya jadi nggak rata, kelihatannya seperti satu lebih panjang dari yang lainnya. Lause bilang yaitu adalah satu reaksi yang alami. Kalau ada satu kondisi di mana ada tulang yang tidak rata, bengkok ke kanan atau ke kiri, pasti yang ke bawahnya itu akan menyesuaikan. Jadi kelihatannya pasti ada satu panjang sedikit, satu pendek sedikit. Maka gerakan jalan juga tidak rata. Itu adalah normal, konsekuensi yang normal. 还有包括以后在做，也不要翘腿了，啊，你一翘腿，这个髋关节就会高低，腰椎了就会侧弯了。Karena Lause mengingatkan kita pentingnya kebiasaan duduk, cara berbaring, cara jalan itu akan menentukan kesehatan kita, terutama dalam tulang dan terutama yang ada keluhan tulang seperti misalnya tulang belakang, skoliosis atau syaraf tertekan, terjepit dan seterusnya. Termasuk kalau bisa duduk kita jangan silang kaki dan jangan sepanjang waktu silang kaki. Begitu kita silang kaki tentu satu sisi dari panggul atau pinggang itu satu didorong ke atas, satu menahan beban 2 kali lipat, satu angkat, satu tahan beban. Lama-kelamaan itu pasti mengganggu. Kalau kita nggak sakit ya dia akan mengganggu kita, pegel atau nggak nyaman. Lama-lama bisa nggak jadi penyakit? Bisa aja. 最后一个问题，老师，那他弟弟是我发现他的脚地那个是比较直的，是 flat foot， 这样。那可能是小时候是很容易的跌下来，现在他已经10多岁了，没事。可是怎么样指这个他的脚地的？他腿没有力吗？可以走可以。你是讲那个扁平足吗？这里是平的。对啊，那个穿一些足弓嘛，就可以矫正了。我们叫做足弓，一个塑胶垫片的。那个是特殊的那个鞋子需要配的。不是啦，也有。那个很简单啊，也不贵，你不要去买直销的，直销的很贵，直销的经常啊，要用竹子垫在那个不是塑胶的啦，有一种叫做足弓，放在鞋子里面穿。对，那个如果你去买直销的，起码要10条啊。其实那个很便宜的东西啊，因为老师全世界教过的学生很多，有些在做这一种的，他们也是很发达，但是没有多少钱的东西，他们可以卖很贵。但是有效用。对。Jadi begini, ini anak satu, adiknya dari anak ini itu udah 10 tahun kurang lebih, punya satu kondisi di mana telapak kaki itu rata. Kalau kita biasanya telapak kaki di tengah-tengah ada legok ke dalam, ya supaya dia bisa menyeimbangkan tekanan pada waktu gerak. Ini agak rata. Maka waktu kecil itu ada gejala, seringkali berdiri jalan kurang seimbang, gampang nyandung jatuh begitu. Sekarang ini sudah kelihatannya agak mendingan, tidak begitu banyak sandung ataupun jatuh, tapi bisa nggak diperbaiki dengan terapi? Atau harus pakai alat apa? Memang ada alat yang namanya sepatu ortopedik. Itu didesain sesuai dengan kebutuhan tiap orang berbeda. Tapi harga sepatu itu mungkin bisa 10 juta. Kalau di Taiwan itu mahal. Karena itu pakai dokter ahli tulang yang mengukur, yang mendesain. Tiap orang berbeda, maka hanya bikin satu sepasang hanya untuk satu pasien. Untuk yang lain yang pesan bikin lagi bentuknya, ukurannya berbeda. Nah, kalau itu mahal. Ada cara lain, saya bilang karena sudah mengajar di banyak tempat. Ada satu pakai karet ganjelan,
taruh di tempat sini, tapi kita waktu pakai sepatu itu ditaruh di sepatunya. Itu jauh lebih murah, tapi ada efektif. 他如果没有不舒服就好了，如果有不舒服，你就跟他调脚盘嘛，Kalau nggak ada keluhan sakit atau pegel, ya nggak apa-apa, cari aja ada nggak. Kita bilang aksesori atau apa yang untuk menahan ini, pakainya di sepatu bersamaan. Tapi kalau dia ada keluhan, kita terapi di tempat kaki itu. 还有外面有一种拖鞋，这个地方特别浮起来的， Atau ada sendal yang di tengah-tengahnya itu lebih tebal, lebih nonjol, supaya dia mendesak ke dalam. Kita kan mau pelan-pelan kasih dia satu bentuk. Kalau enggak sekarang itu rata. 所有灵长类的动物，只有人跟猩猩的这个脚有弓起来。 Cita tumbuh itu sepi.对。 Menurut Rose, mamalia, binatang menyusui pada umumnya itu kaki rata, telapak kaki itu rata, kecuali dua, yaitu manusia dan singa, orang hutan. Manusia dan orang hutan itu saudara dekat itu, karena kakinya itu ada bentuk ke dalam legok. Sedangkan binatang menyusui lainnya itu telapak kaki itu rata. Nah, orang hutan dan manusia itu ada legok. 它就是人在运动走路的时候会减缓人身体的震动。 Fungsinya adalah untuk bisa Jenhuan itu seperti shock absorber kalau di motor mobil, bisa tahan kejut atau beban waktu kita jalan atau lari, itu tekanan berat badan ke bumi. Dia di sini ada jarak regulasi menyeimbangkan. Jadi nggak semua beban itu langsung ke tulang. Dia bisa menyesuaikan, membagi beban. Nah itu hanya manusia dan orang hutan yang dia punya struktur kakinya begitu. 所以有时候足部的保健啊，它能够维持还有一个脚弓啊，脚盘就比较不会出毛病了。 Oleh sebab itu, seperti juga desain sepatu atau kita punya kaki, dia ada satu legokan. Itu adalah untuk menyesuaikan beban pada waktu kita bergerak. Jadi tekanan itu nggak semuanya ke satu titik, tapi dia bisa bagi beban. 所以一般不管是男生女生的休闲鞋，很多人这一块啊，他鞋底都浮起来，去贴住这一块。 Oleh sebab itu jangan heran sepatu olahraga, apalagi sepatu yang untuk lari dan juga sepatu-sepatu cats yang pada waktu orang dipakai untuk rileks, naik gunung atau kegiatan lapangan, itu biasa di tengah-tengahnya itu tonjolannya itu lebih tebal daripada di ujung depan dan ujung belakang. Itu karena ya untuk mengisi legokan itu supaya dia bisa berbagi beban. Lanjut. Tempelin biar kencang. Ya. Saya lebih baik sama Johan ya. 月亮师姐，月亮师姐，我是Johan的好朋友。tahun 2014 saya udah mengenal Jevitologi. 2014。Ya. 2014年已经听过了有长生学这么一门的课。Johan yang kasih tahu, katanya kita ke Bandung yuk ikut. 告诉我那是Johan，当时是在万隆举办，但是我不能去。 Waktu itu Johan bilang kita ke wihara ya, mama saya 7 hari sembahyang katanya. 当时是因为我母亲2014年往生过后就有头七，我就问他你有没有空？我在做那个拜拜，做一个仪式在寺庙，然后就顺便跟他说，下个礼拜就要赶去板路，有长生节在举办。 Untuk waktu itu tanggal 19 itu Mama Johan 1 minggu meninggal, jam 7 sembahyang, jam 9 kita mau ke Bandung. 当时已经约好，如果他要参加，我是上午做那个在寺庙里面做妈妈头七的那个仪式，晚后中午或者下午就直接往万隆去。 Pas hari itu jam 4 pagi mama saya meninggal, jadi saya kumpulin orang itu semua pergi, saya nggak pergi. 然后他就召集几个朋友来，我们有一个小圈子，常常见面。小圈子的几个朋友都有兴趣，一起要开车到万隆。那一天
我母亲就做头七的那个仪式，往生已经7天的仪式。她妈妈就我妈妈第7天，她妈妈早上凌晨就走了往生，所以她就不能参加到万年。hari ini mungkin Dodo sama Cian sekarang udah 10 tahun nih. Dari cerita kasih tahu, selalu kirim foto yang kemarin tangkap dari suami punya adik. Kesaksiannya. Nah, bukan suami punya adik kan itu yang dari Semarang. Dari Semarang. Ya. Jadi saya kebetulan badannya itu sejak kena COVID kurang sehat, terus ini kemarin habis Sinja bantu wihara terlalu capek kali ya. Jadi kayak ditusuk-tusuk terus mana ditusuk-tusuk kepala? Badan semua kayak ditusuk-tusuk terus katanya dokter saya terlalu capek terus tensinya terus tinggi nggak punya gejala semua. Tensi berapa diukur? 160, 156, bawahnya tetap 80. Iya. Terus kan badannya nggak enak terus gitu. Terus malam selalu bangun terus nggak bisa tidur, cuma tidurnya 2-3 jam. Tidurnya nggak tenang begitu, atau susah mulai tidur atau bisa tidur tapi terbangun seger gitu. Udah buang ke belakang terus nggak bisa tidur, seger banget gitu. 所以他听过整个长生节大概有10年前，然后常常也是到苏拉达耶、到巴翁沟，他们都很熟，常常参加这个佛事、佛教的活动。然后他有一个老公是已经不在了，老公的弟弟就是在三宝龙是吗？昨天晚上是做那个见证的啊，在这里，所以他也是属于他这一次就，反正他可以参加。这最近因为是在疫情期间，他有感染过这个病毒，然后因为也是在今年的春节前后参加佛事，可能太疲累，所以他全身就好像有针在扎，很不舒服。到医生去看，医生说你是太疲倦了。Ini pertanyaan apa sekarang? Pertanyaannya kemarin saya cakra 7 dibuka langsung badan saya malam itu nggak bisa sembahyang. Hari pertama itu? Langsung pelet sampai pagi nggak berasa apa seperti tidurnya enak banget kayak hidup kembali. 第一天课程不是开第7个学道，他回到家就睡着到天亮。本来每天都会做早课，那一天早课就忘了，因为睡过头了。Terus bisa buang sehari 2 kali。然后到那个厕所放大号，可能一天会2次。Pertanyaan saya。我的问题，体的问题。Pertanyaan saya, anak saya kena autoimun. Anak cewek ya? Ya, mondar-mandir Singapura, Malaysia. Autoimun seperti apa gejalanya? Dia kena di itu apa? Godok. Iya. Usia ada 30. Usianya 33. 我的女儿33岁，最近又患了自身免疫。自身免疫攻击什么地方？这个喉咙，然后常常就雅加达到新加坡，为了这个疫病。Saya takut dia kan sudah treatment 1 tahun tapi minum obat terus gitu. Kalau dia belum punya anak ya? Belum, baru treatment 1 tahun lebih. 女儿33岁，已经成家了1年，还没有怀孕。我为她担心，她吃了不少的药，自身免疫的药，又还没有怀孕，这个会就做母亲就很烦躁。Kata dokter kalau dia nggak sampai sembuh nggak boleh hamil. Pikir saya kan saya udah belajar, saya mau obatin dia, tapi bisa ketemunya seminggu cuma 2 kali sama dia. Tinggalnya beda jauh? Di Bandung. 哦，我的女儿是住万隆，我是住雅加达。医生说，给他的女儿说，如果你这个自身免疫的病没有确切的治好，不要怀孕。所以他更担心。我想帮他调整，但是他女儿是住在班里，她在。Obatnya terlalu banyak. 每天要吃的药很多。Gimana terapinya di mana? 就请教老师，自身免疫攻击整个喉咙，如何帮他调整？调整前部的穴道，还有脾、肝、肾，
还有喉咙的地方，全部切到脾肝肾喉咙。Semua keluhan autoimun, apapun jenisnya, autoimun kita mesti terapi di semua titik cakra, dari 7 sampai nomor 2 di tulang ekor, semua titik cakra. Lalu organ yang penting yang berkaitan sama sistem imun itu pi kansen. Pi itu adalah bica limpa. Organ limpa itu di rongga perut paling kiri, organ limpa. Pi, bica. Kan itu liver. Bunyinya kan, tempatnya kanan. Mirip ya. Di Taiwan kan itu liver, buat kita liver itu tempatnya di kanan. Jadi liver itu di kanan, organ limpa paling kiri. Lalu sencang itu ginjal, belakang ginjal kiri kanan. Jadi organ yang terkait dengan sistem imun, organ limpa paling kiri, rongga perut, liver di sebelah kanan, ginjal di belakang kiri kanan, 脾肝肾，然后喉咙整个脊椎那个全部切到脾肝肾喉咙。Dan juga tempat yang terjadinya masalah karena autoimun dia terjadi error. Sistem itu menyerang organ yang normal yang sehat, bukan bakteri, bukan musuh, bukan penyakit diserang jadi sakit. Tempat yang diserang kalau memang tenggorokan, gondok, berarti di posisi leher kita terapi. Semua titik cakra ditambah dengan organ yang penting untuk sistem imun, limpa, organ liver, dan organ ginjal belakang kiri kanan, ditambah dengan tempat yang ada gangguan. Kalau gangguan dalam hal ini tenggorokan atau gondok, berarti di posisi leher. 还有，他可以去问懂的调整站。Bandung juga ada tempat terapi 1 atau 2 lah. Tapi saya nggak tahu sekarang ini setelah pandemi sudah aktif lagi tuh. Hah? Sudah ya. Biar dalam kondisi biasa dulu sih ada 3 titik itu, hari yang berbeda. Oh, sekolah di Jalan Sudirman tuh. Sudirman berapa nomor 647 atau 6550. Sekolah Fajar Pelita. Karena kalau buka kelas itu di sekolahnya. Sekolahnya di atas tuh ada aula, nggak perlu AC. Kalau sini pakai AC gede-gede, di Bandung malam 22 derajat. Sama AC udah seimbang. Jadi sudah buka, datang ke terapi center. Di situ PIC-nya Pak Apit. Ada pertanyaan lanjutan? Selamat pagi. Saya mau kehilangan bau, kita bisa mencium, kita bisa membedakan bau. Ya, pertama gini. Organ penciuman nggak bisa bedakan bau. Ya. Kalau ada bau, ada harum, kecium apa enggak? Ada bau, tapi dia bisa membedakan. Nggak bisa bedakan. Hampir sama tiap semua bau seperti. Sudah lama atau baru? Ya, waktu zaman COVID ini. Sejak zaman COVID, jadi pernah kena COVID? Belum pernah kena. Nggak kena COVID, tapi ya, penciumannya terganggu. Ya, awal-awal COVID itu. Pertama gini caranya. Kita ada belajar nggak kali ini? Enggak. Ya. Udah ada belajar. Ya. Di Bandung. Nah, gejalanya begini. Awal itu sore malam, kita sering mencium bau wangi-wangian seperti bunga-bunga awal-awalnya itu, beberapa hari itu, sebelumnya itu. Sering mencium bau bunga. Beberapa hari. Tercium bau bunga. Padahal nggak ada bunga di situ. Nggak ada. Nggak ada bunga, tercium bau bunga. Ya seperti itu malam-malam ya. Beberapa hari. Habis itu tak tahu udah terasa kok. Hilang. Tapi kapan? Kapan tuh? Seperti bau tuh, saya bisa bedakan bau tuh. Bau, suki bau tuh hampir sama semua. Jadi makanan ini semua yang baunya manis, baunya pedas, nggak bisa bedain. Ya. Oke, saya tanya dulu ya. Nanti kelamaan saya juga nggak bisa bedain. Lupa. 他是在万隆学过长生学。疫情期间，他没有受到病毒的感染。问他没有受到病毒的感染，但是疫情期间，往往就是他的那个嗅闻的那个功能，现在不能辨别是什么味道。当初发生时好像有花香味，我说你是不是花眼？没有花眼，没有花在附近，但是会闻到那个好像花的香味。然后
久而言之就没有了。现在什么味道都不能辨别，已经2-3年了，很奇怪。Terus ada pergi dokter nggak? 有没有看医生？belum哦，没有去检查医生。这个嗅觉的话，就调鼻子啊，第7、第5穴道。Keluhan pada kita punya fungsi penciuman, ini kan fungsi penciuman, nggak bisa bedakan bau, aroma. Kalau 9 di pangkal hidung, 7 Cihau, 鼻子5号， sama 5. Cakra 7, cakra 5, dan organ penciuman kan hidung, di pangkal hidung. Oh, nah, 后脑也调一调。 Lalu juga belakang kepala. Ya, tempat mungkin syaraf yang memproses itu, mengenali pencium bau atau aroma. 7, cakra 5 dan belakang kepala. Lalu sama organ penciuman ya hidung. Hidung di pangkal hidungnya. Di pangkal hidung. Pangkalnya di atas. Soalnya kalau kita terapi di lubang hidung nanti repot. Gak napas 3 menit bisa panggil ambulans. Jadi bukan di lubang hidung, tapi di pangkal hidung. 7, 5 berkaitan dengan sistem pernafasan belakang kepala. Iya, baik ya. Ini waktu sudah lewat.